Mana ini? Ya. Dan Di laut sekitar Krakatau, di kedalaman yang penuh misteri, sebuah visi besar mendorong ekspedisi riset untuk menjelajahi laut dalam Selat Sunda. Ekspedisi yang membawa visi besar ini bernama China Indonesia Deep Sea Ecology Exploration atau SINODEX. Sebuah kolaborasi riset kelautan antara IPB University, First Institute of Oceanography Tiongkok, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selat Sunda dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan ini adalah rumah bagi Gunung Krakatau, menjadikannya laboratorium alam untuk memahami akustik bawah laut, mitigasi bencana, dan ekosistem laut dalam yang masih menjadi misteri. SINODEX ini bertujuan untuk mengeksplorasi dari ekologi laut dalam. Salah satunya yang kita fokuskan adalah di kawasan Selat Sunda. Jadi ini dengan pendekatan secara terintegrasi atau disebut multidisiplin. Multidisiplin dalam artinya kita ada 8 aspek riset: fisik, dinamik, biogeokimia, logam berat, mikroplastik, ekologi laut dalamnya, biodiversitas, kemudian bioprospek, sampai ke akustik bawah airnya untuk melihat fitur dari dasar lautnya. Tentunya ini adalah wilayah Krakatau ya, yang kita duga merupakan wilayah yang berpotensi sebagai wilayah hidrotermal gitu, ventilasi hidrotermal. Nah, kita eksplorasi itu, kemudian juga wilayah perairan ini yang sepanjang tahun itu relatif subur begitu. Karena diduga itu akan kita buktikan dari riset ini bahwa ada satu percampuran dari masa air Samudra Hindia dan Laut Jawa, sehingga menunjukkan produktivitas primer yang sangat tinggi. Di balik setiap langkah besar, seringkali ada keraguan yang menyertainya di awal. Banyak yang memandang ekspedisi ini sebagai suatu cita-cita yang terlalu sulit untuk diwujudkan. We have been came up with this idea more than 1.5 years ago, and after we reached consensus on conducting research in the Sunda Strait deep sea ecosystem. We spent more than 1 year for preparing to realize this cruise. At the beginning, we came up with this idea. Many of my colleagues thought it was impossible. Because realizing the so many difficulties to reaching. But in reality, through our careful and enthusiasm collaboration, we reached our targets. Mewujudkan ekspedisi ini memang tidaklah mudah. Fasilitas, alat riset, dan strategi di lapangan telah dipersiapkan jauh-jauh hari agar ekspedisi bisa berjalan sesuai rencana. Jadi kita pertama kali ini menggunakan kapal non-riset, ya, saya tegaskan kapal non-riset, jadi kapal navigasi di sini, yang kita modifikasi menjadi kapal riset, kapal survei dengan memodifikasi sehingga alat CTD, alat boxcore, kemudian ROV juga bisa masuk di situ, termasuk juga multi-beamnya dari MBS-nya, sehingga ini sangat luar biasa. Pertama kali, mudah-mudahan nanti mungkin bisa diikuti sama tim peneliti yang lain ya.
Keraguan itu pada akhirnya menjadi bahan bakar bagi tim Sinodex untuk membuktikan bahwa kolaborasi lintas negara dengan latar ilmu, bahasa, dan budaya yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang besar. 24 peneliti dari 2 negara termasuk para mahasiswa doktor dan magister bahu-membahu untuk menyukseskan perjalanan yang menjadi terobosan di dunia riset kelautan. Well, in fact, it's my first time to join a foreign-led cruise, and it is very special. I mean, both in the different culture and the cooperation styles, and our crews and also other researchers are very supportive to our work. Untuk kesan yang saya dapatkan sangat banyak. Saya belajar banyak hal selama mengikuti pelayaran ini. Saya bertemu banyak orang-orang hebat, saya belajar banyak hal dari mereka. Saya dapat banyak pengalaman yang benar-benar baru buat saya. Saya belajar tentang ilmu kelautan, kemudian saya juga belajar tentang ilmu-ilmu lain yang tidak saya pelajari di kelas. 38 titik sampling dijelajahi selama 8 hari perjalanan, dengan 11 titik berada di dalam area Gunung Krakatau yang terlindungi. Setiap sampel yang diangkat dari kedalaman laut membawa potensi cerita baru tentang kehidupan yang bertahan tanpa cahaya matahari dan tentang masa depan bioteknologi yang mungkin lahir dari sana. Yang sudah kita kumpulkan itu beragam seperti tadi disampaikan, mulai dari multibeam ya, data akustik, itu kemudian juga data biogeokimia, tetapi untuk data fisik dinamik itu baru kita mengumpulkan dari hidrografinya ya dengan alat CTD, sehingga data mooring, pengukuran arus yang akan dilangsungkan selama 1 tahun itu kita masih menunggu karena baru kita deploy. Jadi 6 bulan kita recovery, kemudian kita deploykan. Tapi di lapangan menarik sekali karena wilayah ini sangat strategis sebagai pintu masuk dari perairan Samudra Hindia dan juga pintu keluar dari Laut Jawa. Sinodex baru memulai perjalanannya. Fase Selat Sunda hanyalah langkah pertama dari rencana riset 5 tahun yang akan membawa tim ke perairan Flores, Banda, dan Sangihe Talaud, kawasan gunung berapi laut dengan kekayaan ekosistem yang menunggu untuk diungkap. Perjalanan Sinodex bukan hanya untuk mengumpulkan data, namun untuk membangun kepercayaan antara 2 negara, membangun generasi peneliti yang unggul, dan membangun fondasi bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dalam riset kelautan dunia. Sinodex menyalakan harapan baru bagi sains, bagi bangsa, dan bagi masa depan Laut Indonesia.